Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Widi Bas Channel. Kali ini kita akan mereview salah satu unit spesial, yaitu dari PO Jaya Selamat dengan julukan Be My Style. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelumnya ini adalah channel pengganti dari Widi Baskoro 21 ya teman-teman. Disclaimer karena akun tersebut sudah dihack oleh orang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk kalian bisa subscribe channel baru ini, yaitu Widi Bas Channel. Oke teman-teman, untuk PO Jaya Selamat ini dengan julukan Be My Style, dia menggunakan bodi garapan karoseri Adiputro Malang, tipenya Jetbus 3 Plus Voyager SHD. Untuk tingginya sendiri ini adalah 3,9 meter dari bawah sampai ke bagian AC ya teman-teman. Untuk sasisnya sendiri dia menggunakan sasis premium dari Mercedes-Benz, tipenya O500 RS 1836. Untuk panjangnya sendiri ini adalah 13 meter ya teman-teman. Untuk wheelbase-nya ini sebesar 9 meter nih teman-teman. Jadi ini adalah sasis premium terakhir dari Mercedes-Benz sebelum discontinue ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai seperti biasa di bagian depan dari PO Jaya Selamat dengan julukan Be My Style ini. Untuk fascia depan ini adalah facelift terakhir nih teman-teman dari generasi Jetbus 3 series yang diperkenalkan Adiputro tahun 2019 nih teman-teman, dimana perubahannya berada di bagian bumper. Yang sebelumnya bentuknya minimalis, sekarang Adiputro memberikan tekukan yang membuat bis ini menjadi lebih dinamis lagi nih teman-teman dengan aksen lampu full LED. Untuk detail-detail lampunya sendiri ini adalah lampu desain original dari karoseri Adiputro, dimana lampu ini adalah ciri khas dari Jetbus 3, dimana ini semua sudah menggunakan full LED, baik lampu senja, lampu jarak dekat, lampu jarak jauh, lampu sen ini sudah LED menyalanya secara mengalir. Dan untuk bagian fog lamp sudah menggunakan LED daymaker nih teman-teman, dengan list LED sebagai lampu sen yang bentuknya seperti segitiga. Untuk di tengah sini Adiputro juga memberikan list LED penyambung lampu kiri dan kanan yang membuat bis ini menjadi lebih keren di malam hari. Untuk di sini ada kap depan yang bisa dibuka untuk akses maintenance bagian ban serep ya teman-teman, apabila bis ini maintenance bagian roda. Di sini ada wiper yang digunakan untuk membersihkan kaca di bagian bawah, karena ini varian single glass, varian double glass. Jadi ada wiper tambahan yang berada di atas untuk membersihkan kaca bagian atas. Untuk topinya sendiri ini juga topi terbaru dari karoseri Adiputro ya teman-teman, dimana topi ini desainnya lebih tipis dibandingkan generasi Jetbus 3 sebelumnya. Dan Adiputro memberikan list chrome yang membuat bis ini menjadi lebih elegan. Untuk spion sendiri ini masih menggunakan spion yang sama dari generasi Jetbus 2 Setra ya teman-teman, dimana di sini sudah ada LED berwarna kuning sebagai lampu senja yang membuat bis ini menjadi keren di malam hari. Jadi seperti inilah bagian depan dari Jaya Selamat julukan Be My Style. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping dari Jaya Selamat dengan julukan Be My Style ini. Untuk bagian samping ini, untuk bodinya sendiri ini dominan warna oranye ya teman-teman, dimana unit ini merupakan dulu X dari PO Bristran yang ada di Jakarta ya teman-teman, lalu dibeli oleh Jaya Selamat Semarang menjadi armada premium satu-satunya yang dimiliki oleh Jaya Selamat. Koreksi jika saya salah dalam datanya ya teman-teman. Untuk spek pintunya sendiri, ini Jaya Selamat menggunakan spek pintu mode sliding, dimana mode sliding ini pembukaannya secara geser ke belakang ya teman-teman. Kelebihan dari spek pintu sliding ini adalah pembukaan pintu ini bisa lebih maksimal karena tidak begitu memerlukan pembukaan sudut yang terlalu banyak seperti generasi swing yang ke depan ya teman-teman. Dan untuk akses keluar masuk penumpang itu bisa lebih leluasa, apalagi ini peruntukannya untuk unit wisata, jadi tidak tutup kemungkinan bis ini parkir di tempat yang sempit. Jadi penggunaan pintu sliding ini sangat memudahkan akses keluar masuk penumpang saat di wisata. Oke teman-teman, untuk bagian topi sini Adiputro juga memberikan list chrome sebagai pemanis dari bodi ini yang membuat bis ini menjadi lebih elegan. Untuk bagian selendang ini adalah selendang terbaru ya teman-teman, yaitu selendang geprek yang biasa disebut oleh para bismania, dimana ini adalah generasi terakhir dari Jetbus 3 series.
Ini untuk secara estetika ini lebih keren dibandingkan generasi sebelumnya. Namun untuk generasi selendang geprek ini memiliki kekurangan, yaitu salah satunya pandangan penumpang paling depan untuk melihat pemandangan kiri kanan itu terhalang oleh bagian selendang yang sangat besar ini ya teman-teman. Jadi Adiputro ini merombak bagian selendang ini pada di generasi Jetbus 5 series yang selendangnya berada di bawah. Untuk bagian sini ini ada yang bisa dibuka nih teman-teman dengan cara klik di atas bawah ini secara ke depan untuk akses maintenance bagian air suspension nih teman-teman. Di sini ada logo Mercedes-Benz sebagai merek dari sasis yang digunakan pada bis ini. Oh ya teman-teman, karena ini varian SHD, jadi ada bagasi tambahan di atas roda kiri maupun kanan yang biasa digunakan kru untuk penyimpanan barang selama perjalanan. Di sini ada LED berwarna kuning sebagai lampu sen dan lampu senja. Dan untuk kaki-kaki sendiri karena ini varian O500 RS 1836, jadi ini sudah suspensi udara tipe wide. Jadi GPW bis ini adalah 18 ton dan bisa menopang bodi setara SHD. Untuk penguncian bautnya sebanyak 10 buah. Velgnya sudah diubah menjadi velg Alcoa aluminium, di mana velg Alcoa ini memiliki beberapa kelebihan, di mana velg ini lebih ringan dan untuk penggunaan ban itu bisa lebih awet ya teman-teman, karena pelepasan panas itu lebih mudah dibandingkan velg standar yang masih menggunakan velg besi. Untuk di sini variasinya ada ring yang berwarna orange yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Untuk ukuran ringnya sendiri adalah 22,5 dengan velg tubeless. Jadi ban ini sudah tubeless ya teman-teman, tidak menggunakan ban dalam lagi. Bannya sendiri dia menggunakan merek Goodyear. Lanjut di sebelah sini. Di sini ada di bagian kiri ada satu buah serta satu buah yang kecil lagi teman-teman, bagasi yang bisa digunakan untuk penumpang selama perjalanan. Oh iya teman-teman, karena mengingat ini adalah O500 RS di mana 1836 generasi kedua, jadi pintunya berada di tengah ya teman-teman. Sedangkan untuk bagasi sebelah kanan itu ada 3 buah yang bisa digunakan penumpang selama perjalanan. Dan ini karena sasisnya adalah sasis potong, jadi bagasinya bisa full loss dari kiri sampai kanan. Lanjut ke belakang lagi nih teman-teman. Oke, di sini karena ini varian ini, jadi 1836 yang RS ini hanya tersedia untuk varian pintu tengah ya teman-teman. Kenapa ini hanya ada untuk spek pintu tengah, sedangkan yang generasi sebelumnya O500R 1836 itu bisa pintu belakang? Karena di sini Mercedes-Benz memindahkan semua bagian intercooler itu ke bagian kiri semua ya teman-teman. Jadi untuk bagian kiri ini sudah tidak ada space untuk pintu belakang lagi. Makanya untuk generasi O500 RS semuanya pintu itu berada di sebelah tengah. Untuk speknya sendiri ini ada pintu sliding nih teman-teman, pembukaannya ke belakang dan hanya stop di bagian bawah kaca. Karena ini bisnya SHD, jadi untuk kalian yang tingginya 175 cm lebih tidak akan kepentok saat naik ataupun turun dalam bis ini ya teman-teman. Untuk selendangnya sendiri ini juga selendang terbaru nih teman-teman. Bagian punuknya itu terdapat tulisan emboss Adiputro. Untuk di sini ada kisi-kisi udara nih teman-teman untuk intake. Dan ini untuk bagian belakang kaki-kakinya juga sudah menggunakan velg aluminium merek Aqua dengan ring 22,5 dan sudah menggunakan velg tubeless. Untuk ban belakangnya ban Goodyear GS 200. Untuk suspensi udara tipe wide. Dan karena ini varian 4x2, jadi ada gardan berada di belakang ya teman-teman. Dan untuk roda belakang itu double. Di sini juga ada lampu sen berwarna kuning yang sudah LED. Ini teman-teman pembedanya dari generasi O500R dengan generasi O500 RS. Berada di sini ya teman-teman. Kalau O500R untuk kisi-kisi intake ini berada di sebelah kanan, sedangkan O500 RS ini berada di sebelah kiri. Jadi pembedanya seperti itu. Di sini untuk radiator yang sangat besar nih teman-teman, sebagai pendinginan ke dalam mesin. Untuk desain pilar belakang ini, Adiputro mempertahankan desain pilar dari Setra series ya teman-teman, dimana di atas sudah ada lampu mayang LED.
Oke, lanjut ke bagian belakang dari Jaya Selamat nih teman. Oke, untuk generasi belakang ini masih menggunakan desain yang sama seperti generasi Jetbus 3 series Voyager, di mana Adi Putra melakukan perombakan di bagian kisi-kisi udara ya teman-teman. Yang sebelumnya Jetbus 3 series hanya ada di bagian atas untuk sirkulasi udara ke dalam mesin. Namun untuk generasi semenjak Jetbus 3 Plus, Adi Putra menambahkan kisi-kisi udara di bagian kap mesin yang membuat sirkulasi udara ke dalam mesin itu menjadi lebih optimal dan membuat bis ini tidak mudah overheat. Untuk bagian detail-detail lampu sendiri ini sudah menggunakan full LED untuk lampu senja ya teman-teman. Namun ini adalah downgrade dibandingkan generasi Jetbus 2 series, di mana Jetbus 2 series itu semuanya sudah full LED, namun di generasi Jetbus 3 Adi Putra melakukan downgrade di bagian lampu rem, lampu sen, sama lampu mundur yang masih menggunakan bohlam biasa. Namun untuk lampu sen yang berada di sini dan di sini sudah LED yang menyalanya sekuensial. Untuk desain bumper sendiri, di sini Adi Putra ini mempertahankan generasi Jetbus 3 series nih teman-teman. Dimana untuk mata kucingnya di sini lebih keren. Dan Adi Putra pada bodi ini menyematkan 4 buah titik sensor parkir dan 1 buah kamera mundur yang memudahkan driver saat memarkirkan bis ini. Apalagi bis ini memiliki dimensi yang panjang, jadi sensor parkir dan kamera parkir ini sangat memudahkan driver. Lanjut untuk bagian muffler, ini ada 4 buah muffler ya teman-teman, kiri kanan yang bentuknya trapesium. Namun perlu diingat untuk generasi O500 RS itu knalpot aslinya berada di bawah ya teman-teman. Nah, jadi untuk muffler sini hanyalah muffler hiasan aja, tidak nyala sepenuhnya ya teman-teman. Di sini ada besi tambahan yang biasa digunakan untuk perlindungan bagian bawah mesin apabila bis ini melewati tanjakan terjal maupun bis ini saat masuk ke dalam kapal. Untuk desain atas sendiri ini masih menggunakan desain yang dipertahankan oleh Adi Putra dari generasi New Setra Jetbus 2, di mana ada tulisan emboss Adi Putra yang besar berwarna silver dengan tulisan Adi Putra berwarna hitam. Untuk kacanya sendiri, Jaya Selamat ini menggunakan kaca film full block berwarna hitam dengan tulisan pariwisata dan enjoy your vacation. Untuk bagian spoiler, Adi Putra memberikan spoiler yang cukup minimalis teman-teman, dengan 2 buah head mounted stop lamp dan 1 stop lamp di atas yang sudah full LED. Jadi seperti inilah bagian belakang dari Jaya Selamat dengan julukan Bima Style. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review singkat saya tentang eksterior dari Jaya Selamat dengan julukan Bima Style. Jika kalian suka video ini silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang terpenting bagi kita. Billahi fisabilillah wastabikul khairat. Kami doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus sehingga kalian bisa naik bis yang kalian sukai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.